Rusia rebut 2 desa di Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada Sabtu kemarin, pasukannya telah merebut 2 desa lagi di wilayah Donetsk Timur, Makarivka, barat daya kota utama Kurahove, dan Hrihorivka, utara Kurahove. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tidak menyebutkan kedua desa tersebut. Pasukan Moskow bergerak maju ke Kurahove, yang memiliki pembangkit listrik tenaga termal dan berjarak 7 km dari Pokrov, kota besar yang selama sebagian besar perang telah menjadi salah satu poros logistik Ukraina. Zelensky mengatakan kemarin, pasukan Rusia menderita kerugian besar dan bahwa kemajuan telah melambat di beberapa daerah. Serangan Rusia pada Sabtu, 16 November 2024, mengakibatkan warga sipil terluka di Oblast Zaporizhia, Dnipro, dan Kherson. Gelombang ledakan dan puing-puing menghancurkan sebuah mobil dan melukai seorang pria di Zaporizhia. Selain itu, seorang wanita berusia 75 tahun terluka dalam serangan pesawat nirawak di distrik Nikopol, seperti diberitakan Ukrainska Pravda. Joe Biden desak Cina stop dukung Rusia. Presiden Amerika Serikat, AS, Joe Biden, mendesak pemimpin Cina, 11 Jinping, untuk mencegah Korea Utara memperdalam dukungannya terhadap perang Rusia di Ukraina. Dalam pertemuan terakhir mereka sebelum pemerintahan Donald Trump mengambil alih, kedua pemimpin bertemu Sabtu di sela-sela pertemuan puncak kerja sama ekonomi Asia Pasifik tahunan. Posisi Tiongkok yang dinyatakan secara publik sehubungan dengan perang di Ukraina adalah tidak boleh ada eskalasi, tidak boleh ada perluasan konflik, dan pengenalan pasukan Republik Rakyat Demokratik Korea, bertentangan dengan itu, kata penasihat keamanan nasional Jack Sullivan, Sabtu, 16 November 2024, kemarin. Presiden juga menunjukkan Cina memang memiliki pengaruh dan kapasitas, dan harus menggunakannya untuk mencoba mencegah eskalasi lebih lanjut atau perluasan konflik lebih lanjut dengan memperkenalkan lebih banyak pasukan DPRK, Korea Utara, tambahnya, seperti diberitakan The Guardian. Menu Jepang tegaskan dukungan untuk Ukraina. Menteri Luar Negeri Jepang, Takeshi Iwaya, tiba di Kiev kemarin untuk membahas aliansi militer Korea Utara yang semakin erat dengan Rusia, termasuk pengerahan ribuan pasukan. Takeshi Iwaya akan bertemu dengan mitranya dari Ukraina, Andriy Sybiha, untuk menegaskan kembali dukungan kuat Jepang bagi Ukraina dalam melawan invasi Rusia. Ia juga menjanjikan Jepang akan membahas sanksi lebih lanjut terhadap Moskow. Ia memperingatkan pasukan Korea Utara yang memasuki konflik Ukraina akan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap keamanan Asia Timur. Parlemen Inggris minta pemerintah dukung tuntutan Ukraina. Anggota Parlemen Inggris dan para bangsawan dari semua partai telah meminta pemerintah untuk mendukung tuntutan Ukraina untuk perdamaian yang adil dengan tekanan diplomatik dan bantuan militer. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mendukung dorongan cepat untuk menengahi kesepakatan pada Sabtu. Dari pihak kami harus melakukan segalanya agar perang ini berakhir tahun depan, berakhir melalui cara diplomatik, katanya kepada radio Ukraina. G7 akan jatuhi sanksi tambahan ke Rusia. Aliansi negara G7 mengatakan Rusia tetap menjadi satu-satunya hambatan bagi perdamaian yang adil di Ukraina dan menjanjikan sanksi yang menargetkan Moskow. Kami akan tetap bersatu di pihak Ukraina, kata G7 dalam pernyataan bersama. G7 menegaskan komitmennya untuk mengenakan biaya yang besar kepada Rusia melalui sanksi, kontrol ekspor, dan tindakan efektif lainnya, ditambahnya.